Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Sinpo Dunia kami awali dengan informasi terkait dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi bertemu dalam pertemuan puncak di Moskow. Keduanya menyatakan berkomitmen untuk memperdalam hubungan mereka. India meningkatkan kemitraannya dengan Rusia yang telah diisolasi oleh negara-negara barat karena perangnya di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin menganugerahkan penghargaan sipil tertinggi kepada Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan keduanya baru-baru ini di Moskow. Ini menunjukkan komitmen kedua pemimpin untuk meningkatkan hubungan. आपने दोनों देशों के बीच जिन स्ट्रेटेजिक संबंधों की नींव रखी थी, वो गुजरते समय के साथ Upaya India untuk menjaga hubungan ini sebagian didorong oleh ketergantungan negara dengan militer terbesar kedua di dunia tersebut terhadap persenjataan Rusia yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Despite attempts at diversification, India still remains very much a country that is in thrall of Russian weaponry, Russian technology, Russian weapon systems pose a legacy issue as far as India's defense policy is concerned, and it's unlikely to change anytime soon. So I think India will have to continue to keep Russia in good humor. India yang tidak bergabung dengan negara-negara barat dalam mengisolasi Rusia atas invasinya ke Ukraina berjanji untuk meningkatkan perdagangan bilateral menjadi $100 miliar AS pada tahun 2030. India berharap bahwa penguatan hubungan militer dan ekonomi akan membantu mengurangi ketergantungan Rusia terhadap saingan India, Tiongkok, yang merupakan tantangan geostrategis bagi New Delhi. Russia and China, of course, have taken their relationship to another level. And I think there are concerns in India that if this relationship continues, it might significantly alter India's national security calculus. And that's something that India certainly does not want to happen. Di Moskow, Modi mendesak sebuah resolusi melalui dialog dan menyebut kematian anak-anak sebagai sesuatu yang memilukan. लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते. बम, बंदूक और गोलियों के बीच. Pernyataan tersebut dilihat sebagai upaya untuk menyeimbangkan keengganan India untuk bergabung dengan Amerika Serikat dalam mengkritik konflik tersebut. Kemitraan dengan Washington juga sangat penting bagi New Delhi. US is also a major partner when it comes to technology, with trade, defense, everything. Same with Russia. So I think India needs both. Setelah Modi bertemu Putin, pemerintah AS mengatakan bahwa semua negara, termasuk India, harus mendukung upaya-upaya untuk mewujudkan perdamaian di Ukraina. Analis mencermati ada kesadaran di antara pemerintah negara-negara barat bahwa India tidak bisa mengabaikan begitu saja hubungan historisnya dengan Rusia. Sementara juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan bahwa hubungan antara India dan Rusia mestinya memberikan India pengaruh untuk mendesak Presiden Vladimir Putin menghentikan perangnya di Ukraina. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Informasi selanjutnya, negara-negara anggota NATO ini mengukuhkan dukungan ke Ukraina dalam perang melawan Rusia pada KTT di Washington DC. Fakta Pertahanan Atlantik Utara menghadapi ancaman serupa dengan ketika dibentuk 75 tahun lalu. Selengkapnya dalam liputan VOA. Dalam pertemuan bilateral antara Presiden AS Joe Biden dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, keduanya terus menunjukkan dukungan solid satu dengan yang lain. To show the world that we stand with Ukraine now and in the future. So Mr. President, thank you again for being here. We got a lot of work to do together. Di sela KTT NATO di Washington DC, Biden menjanjikan tambahan bantuan $225 juta termasuk sistem rudal Patriot untuk pertahanan udara Ukraina, selain jet tempur F-16 yang telah dipersiapkan sekutu AS. Sementara Zelensky meminta diangkatnya pembatasan penggunaan senjata untuk menyerang balik Rusia. Of course, if we want to win, if we want to prevail, if we want to save our country and to defend it, we need to
to lift all the limitations. Kremlin kerap menuduh negara-negara barat meningkatkan ketegangan dengan menyediakan sistem pertahanan udara, tank, dan jet tempur untuk Ukraina. Analis memperingatkan ancaman terkini Moskow untuk meningkatkan kemampuan misilnya tak boleh dianggap remeh. The threats that Putin is making about the use of nuclear weapons are not to be trivialized, right? These aren't something that any responsible observer or analyst of national security can set aside. It is likely, or it is plausible that a very desperate Putin might use some of his tactical nuclear arsenal. Dibentuk untuk mengadang Uni Soviet di bawah dominasi Rusia, pada ulang tahunnya yang ke-75, NATO kembali menghadapi musuh tradisionalnya yang kali ini berupaya untuk mengambil alih Ukraina. Tapi bukan hanya musuh tradisional saja yang jadi fokus oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara dalam KTT di Washington kali ini. Dalam KTT NATO kali ini, negara anggota mendesak Tiongkok untuk menghentikan dukungannya ke mesin perang Rusia. Sekjen NATO memperingatkan akan ada dampak negatif pada kepentingan dan reputasi Tiongkok jika terus membiarkan perang terbesar di Eropa dalam 90 tahun terakhir. The declaration we have agreed today is the strongest message NATO allies have ever sent on China's contributions to Russia's illegal war against Ukraine. Namun menurut analis, seruan ke Tiongkok ini telah tertunda terlalu lama. Europeans are dying in Europe in a war of aggression from the Kremlin with the support of Iran, North Korea, and China. They're providing dual-use technology and support to Russia's defense industrial base, enabling Putin's war of aggression in Ukraine and allowing him to fight longer and to replace his losses. Rekan non-anggota NATO dari Indo-Pasifik kembali bergabung dalam KTT kali ini. Kehadiran Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru diharapkan bisa mengirim pesan ke Tiongkok terkait aliansi negara demokratis untuk membela supremasi hukum. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Berbagai indikator mulai menunjukkan laju inflasi di Amerika Serikat mulai mereda setelah sempat kembali menguat. Tapi di sisi lain masih ada kekhawatiran soal ancaman resesi yang ditandai PHK massal. Analis mencatat pasar tenaga kerja Amerika Serikat kini rentan akibat iklim usaha dengan suku bunga tinggi. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Tingginya harga berbagai kebutuhan hidup terus mencekik konsumen Amerika Serikat. You can go to grocery store, and then you come back, price been a boost up, and then, like I said, some people just can't afford it, They about the same. They kind of like, they look like they went down a little bit, but not much. Dua indikator utama laju inflasi yang baru terbit bervariasi. Indeks harga konsumen turun secara bulanan untuk pertama kalinya sejak Mei 2020. Secara tahunan, kenaikan indeks harga konsumen melemah ke 3%. Semakin mendekati target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 2%. Pada saat yang sama, indeks harga produsen yang memantau harga barang di tingkat grosir menunjukkan peningkatan melebihi ekspektasi. Setelah bulan sebelumnya, harga di tingkat grosir mengalami stagnansi. Data terakhir menunjukkan peningkatan indeks harga produsen mencapai 2,6% secara tahunan, melebihi ekspektasi analis sebesar 2,3%. Bervariasinya data seputar inflasi sebelumnya kembali ditekankan Kepala The Fed, Jerome Powell, dalam dengar pendapat di Kongres. Banyak wakil rakyat bertanya, kapan The Fed mulai menurunkan suku bunga? We need just to see more good inflation data. That's all. We had 7 months of good inflation data at the end of last year. Then we had a quarter, really a month or so, where inflation went up, and now we had one really good inflation reading and one pretty good one. We just need to see more so that confidence rises. I'm not going to Are we weeks away, months away? I'm going to try to avoid sending any really specific signals about time today because it's going to depend on the data. It also matters what's going on in the labor market, though. We've also said that if the labor market weakens unexpectedly, that could be a case for loosening policy as well. Really, we're weighing both those factors. Data ketenagakerjaan memang menunjukkan perlambatan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan angka pengangguran ke 4,1%. At this point, we've seen unemployment tick up. Headline payroll growth has been fine, but initial claims are higher than they have been. All of the JOLTS data points to a cooler labor market. So you want to see signs that the Fed is at least acknowledging, if not explicitly, starting to cut rates tomorrow.
that the labor market weakness is something they're concerned about, that it's no longer a major pressure on inflation, which I don't think it is. And it opens the door to not just September, but additional rate cuts later this year and early next year, which at this point, the market, needs to see. I think the economy is cooling underneath our feet, and the labor market, which has propped up consumer spending for a couple of years, is starting to wobble. Pengamat dan pelaku usaha serta pelaku pasar umumnya tetap memproyeksikan The Fed bakal mulai menurunkan suku bunga acuan pada pertemuan September. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi selanjutnya, Tiongkok membangun pelabuhan besar di Peru yang bisa menjadi pintu gerbang bagi perdagangan Asia ke kawasan Amerika Selatan. Namun menurut warga setempat dan analis keamanan, manfaat ekonomi pelabuhan ini ada konsekuensinya. Berikut laporan tim VOA. Teluk ini sudah tidak dapat dikenali lagi oleh Miriam Arce hanya dalam beberapa tahun saja. Ya esta bahía ya ha dejado de ser bahía, está totalmente tapada. Miriam sudah tinggal di komunitas dekat pelabuhan baru Chancay di Peru selama hidupnya. Menurutnya, pembangunan pelabuhan ini merusak lingkungan dan mengganggu 20.000 keluarga yang tinggal di dekatnya, karena limbah dari proyek ini berakhir di lautan. La pesca ha desaparecido y va a desaparecer más porque donde se está construyendo el puerto es un lugar donde era la reproducción de peces. Pembangunan pelabuhan besar di kota Chancay, sekitar 70 km utara ibu kota Peru Lima, diperkirakan akan selesai pada akhir tahun ini. Tujuannya adalah menjadikan pelabuhan ini sebagai pintu gerbang perdagangan Asia ke Amerika Selatan. Perusahaan BUMN Tiongkok COSCO Shipping memiliki 60% saham pelabuhan senilai 3,5 miliar dolar ini, dan 40% sisanya dimiliki perusahaan Peru. Que va a consolidar el liderazgo comercial que tiene China en relación a América Latina y va a fortalecer la relación comercial que ya tiene con el país, ¿no? China ha desplazado comercialmente, somos el principal socio comercial en el mundo con China, ha desplazado a Estados Unidos. Desde 2015, menurut ekonom, ketertarikan Tiongkok terhadap Peru terpusat pada mineral dan bahan mentah lainnya di negara itu. No, de los 60.000 millones de dólares que el país exporta, 20.000 millones de dólares se van a China, pero con la particularidad que son exportaciones tradicionales, especialmente minerales concentrados de cobre. Menurut COSCO Shipping, pelabuhan ini akan menurunkan biaya dan mengurangi waktu transit barang dari 30 hari menjadi 20 hari. Dalam sebuah wawancara dengan wartawan Januari lalu, juru bicara COSCO Shipping mengatakan pelabuhan ini bisa menangani 1 juta kontainer per tahun. Perú es el líder, uno de los líderes de producción agrícola y que no tiene la capacidad o el acceso a poder llegar competitivamente al Asia. Hoy en día, esperemos el fin del 24 que este puerto va a dar esa oportunidad. Tiongkok mungkin juga memiliki ambisi lain dengan pelabuhan baru ini, menurut Guru Besar Hubungan Internasional Euclides Tapia. Esto vale evalúa, pero sí. Aquí no hay duda, aquí no hay discusión. Esto si tiene que cumplir una función militar, la va a cumplir y punto. Porque además está la Armada China involucrada en la construcción del puerto. COSCO Shipping belum menanggapi permintaan VOA untuk memberikan komentar. Para pejabat Peru telah memberikan COSCO hak eksklusif untuk mengoperasikan pelabuhan besar ini. Tapi awal tahun ini mereka mengatakan tidak memiliki kewenangan hukum untuk memberikan hak tersebut kepada COSCO. Dan seiring berlanjutnya sengketa ini, pembangunan pelabuhan terus berlangsung saat warga mengamati perubahan lanskap wilayah ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Sinpo Dunia.
Sinpo Dunia kami lanjutkan dengan informasi terkait dengan setelah menghantam wilayah Karibia dan menyebabkan sedikitnya 11 orang tewas, topan Beryl menghantam Texas menyebabkan sedikitnya 8 kematian di Amerika Serikat, 1 di Louisiana dan 7 di Texas, dan menyebabkan putusnya aliran listrik termasuk di KJRI Houston. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. Setelah memporak-porandakan wilayah Karibia, topan Beryl akhirnya menerjang Texas di bagian selatan Amerika Serikat. Angin kencang dan hujan deras di bawahnya terasa hingga ke Sugarland, sebuah kota sekitar 30 km dari Houston, Texas, tempat tinggal Nitya Anindita, seorang warga diaspora Indonesia. Aku udah di rumah, kita dari malam udah worried, tapi itu kayak sekitar dari jam 6 pagi itu kedengeran kenceng banget, kayak ada suara kereta datang gitu, ngong gitu. Di perairan Karibia, Beryl sempat menguat menjadi angin topan kategori 5. Alias berkecepatan angin di atas 250 km per jam. Saat menghantam Texas, Beryl telah melemah ke topan kategori 1 dengan kecepatan angin sekitar 130 km per jam. Angin sangat kencang ini menghantam atap rumah Nitya. Roof aku itu rusak, jadi kalau di sini roofnya tuh kan bilangnya ada shinglesnya gitu, atapnya itu sebagian besar roof tuh rusak dan sebagian besar rumah di daerah rumah kita itu mengalami hal yang sama lah, kira-kira lebih 90%. Topan Beryl telah menyebabkan kematian di Texas dan Louisiana. Sementara KJRI Houston mengatakan tidak ada warga Indonesia yang meninggal akibat topan ini. Jadi kalau warga negara Indonesia di Houston itu memang mereka juga sama terdampak dari Hurricane Beryl ini. Beberapa mengalami kerusakan properti atau kendaraan, biasanya tertimpa pohon dan atau puing-puing. Namun sampai saat ini masih belum ada korban jiwa yang tercatat terkait WNI, Bu. Jadi alhamdulillah semuanya aman. Topan Beryl juga merobohkan jalur transmisi listrik dan menyebabkan pemadaman listrik bagi sekitar 2,5 juta warga Texas dari Houston hingga Galveston. Bagi warga Texas dan sejumlah wilayah lainnya di selatan Amerika Serikat, angin topan bukan hal baru dan telah diantisipasi setiap tahunnya. Tapi musim badai Atlantik biasanya berlangsung Juni hingga November dengan topan kuat hingga kategori 5 baru terjadi pada Agustus atau September. Nitya misalnya dulu pernah mengalami topan Harvey pada Agustus 2017. Jadi waktu kemarin dibilang hurricane level 1, kita nggak terlalu worry. Aku sama suami juga we went through Harvey level 4 at that time. And we survive gitu kan. Pada saat itu banjir juga, tapi we kind of know what to do gitu. Cuman kali ini ternyata what doesn't bring too much water, but bring a very strong wind gitu. Kita yang nggak tahu itu windnya bakal se-strong ini. KJRI di Houston juga selalu mewaspadai datangnya musim badai yang kadang tak mudah diprediksi. Jadi kalau dari KJRI sih selalu siap kemungkinan hal itu karena memang di Texas sendiri memang salah satu jalur yang sering dilewati oleh badai. Tak hanya Texas, negara bagian lain yang berada di wilayah kerja KJRI Houston juga rentan topan Atlantik. Dari Washington DC, Yuni Salim, Dania Iman, dan tim VOA. Beragam cara digulirkan di Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktur di wilayah-wilayah yang mengalami keterbatasan calon pekerja. Di Nebraska, yang berpenduduk relatif sedikit, Pemda dan dunia usaha berusaha terus merangkul kaum imigran, termasuk dengan memberi pelajaran bahasa. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Di pinggiran kota Lincoln, negara bagian Nebraska, ada sebuah pabrik milik perusahaan alat berat dan motor Kawasaki. Banyak pekerja di pabrik ini bukan warga lokal. About 30% of our workforce in Lincoln is made up of immigrant labor. So that's about 900 people. So obviously, without those 900 people, we could not accomplish what we need to do every single day. And if we did not have that labor, we'd either have to cancel work, turn away orders, or make our products somewhere else in a different country. Meski Lincoln adalah ibu kota Nebraska, kota ini bersama kawasan pinggirannya berpenduduk hanya sekitar 360.000 orang. Tapi suasana kota kecil yang relatif aman justru menjadi daya tarik sendiri bagi pendatang, termasuk Ramiro asal Meksiko. We like the town we are Lincoln, the landscapes, the parks, it's quiet, no traffic. It's a locals living over here, no too much crime.
So we love all those factors and we decided with my family to come here. Dion asal Guatemala juga memutuskan pindah ke Lincoln. I like it, so no tengo quejas y como le digo, yo empecé de cero a hacer cables y batallé pues por el inglés y todo eso, pero con el tiempo pues ya uno va aprendiendo. Kendala bahasa tadinya juga menjadi penghalang bagi Ramiro. Here at the plant is mostly English. Some people also speak Spanish as me. That not too much. So at the beginning it was very hard to me because of the language. So I needed to take courses, practice. Guna memudahkan adaptasi ke tempat kerja, kemitraan antara pemerintah lokal bersama dunia usaha menyediakan kelas bahasa Inggris diselenggarakan organisasi nirlaba Lincoln Literacy. In Nebraska, we need 50 to 80,000 jobs filled that we cannot fill because we don't have enough people. It's really a function of declining birth rates in the United States. Nebraska's like other states, but with declining birth rates, there simply are not going to be enough people to fill the jobs. And without immigration, it's hard to picture how we're going to continue to grow our economy. Secara nasional di Amerika Serikat, The Manufacturing Institute mencatat sektor manufaktur berpotensi mengalami kekosongan 2,1 juta pekerja pada 2030. Dan telah kehilangan 1,4 juta pekerja saat pandemi COVID. Sektor-sektor yang mengharuskan kehadiran fisik pegawainya memang yang paling banyak kehilangan pegawai selama pandemi COVID. Tapi di saat sektor seperti keramah tamahan mulai bisa pulih dan mempekerjakan pekerja baru, maka tidak demikian untuk saat ini untuk manufaktur. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Angkutan umum berbentuk minibus banyak terdapat di Afrika Selatan dan semuanya memakai bahan bakar bensin. Nah, para mahasiswa teknik di sebuah universitas di Cape Town mengubah mesin angkot agar bisa dijalankan dengan listrik dengan tujuan menekan emisi dan sekaligus meningkatkan pendapatan pengemudi. Sekitar 250.000 angkot minibus diperkirakan ada di seluruh Afrika Selatan untuk menyediakan transportasi bagi masyarakat. Meskipun nyaman dan populer, tapi kendaraan minibus membutuhkan bensin yang ikut berkontribusi terhadap polusi dan perubahan iklim. Para mahasiswa teknik di Universitas Stellenbosch mencari cara untuk memanfaatkan tenaga listrik bagi armada minibus Afrika Selatan. Selama 1 tahun, tim ini telah memodifikasi minibus bertenaga bensin agar bisa dijalankan dengan tenaga listrik, yang menurut mereka adalah yang pertama di negara ini. Modifikasi semacam ini bisa membantu para pengemudi angkutan umum menghemat biaya. You're going to save substantially. So just to give you an idea, our calculations show that if you buy a new electric taxi, you'll pay it off within 7 years because of the savings. If you do a retrofit, you pay it off within 1 year. Di Afrika Selatan, kendaraan listrik atau EV masih lambat berkembang. Meski ada target pengurangan emisi karbon dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membatasi pemanasan global. Menurut Dewan Bisnis Otomotif negara ini, hanya kurang dari 1.000 kendaraan listrik yang dibeli di Afrika Selatan pada tahun lalu. Bagi banyak warga, harga mobil listrik masih terlalu mahal. Dan hingga saat ini, pasokan listrik yang tidak menentu dari sebagian besar pembangkit listrik tenaga batu bara juga menjadi faktor penghalang. In South Africa, we have a very constrained grid, and introducing EVs in a naive way will exacerbate the problem. So we try to figure out a strategy around that. Menurut anggota tim teknik universitas ini, elektrifikasi kendaraan pada akhirnya akan menjadi hal yang umum di Afrika Selatan dan tenaga surya akan memainkan peran penting dalam keberhasilannya. Untuk proyek berikutnya, tim akan mencoba memodifikasi bis angkutan umum untuk dijalankan dengan listrik. Dan untuk saat ini, para insinyur sedang mencari dukungan finansial dari pemerintah dan sektor swasta untuk melanjutkan proyek minibus listrik ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.